Sebetulnya sederhana, saya berpikir kenapa saya mesti menggali potensi dari minyak kelapa. Minyak kelapa tersebut memang historisnya kita, khususnya kampung saya yang masih sangat sejuk, sangat alami menurut saya, dan potensi-potensi sumber daya alamnya pun masih sangat banyak sebetulnya. Cuman mindset teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, karena memang terkhusus Kelurahan Gerem ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di teras, katakan teras rumah kita. Contoh mungkin Mitsubishi, mungkin Lotte, mungkin Dover, dan sebagainya. Akhirnya timbul suatu persepsi di mana seolah-olah mencari uang itu cuma ada di pabrik-pabrik tersebut. Sehingga itu meninggalkan potensi yang ada, yang sebetulnya sudah sangat lama sekali ada di kawasan khususnya Gerem dan umumnya Kota Cirebon. Saya mengambil inisiatif PCO karena bisnis PCO ternyata setelah saya buka di website World Trading, ternyata dunia itu hampir semua menggunakan PCO. Kenapa mesti PCO? Ternyata kandungan PCO, minyak PCO ini luar biasa. Baik ada yang digunakan untuk lotion, ada yang digunakan untuk obat, ada yang digunakan juga untuk macam-macam. Artinya PCO ini multi. Terus yang kedua, kelebihan dari PCO sendiri memang dibandingkan dengan minyak goreng CPO itu ternyata sangat berbeda, di mana kandungan asam jenuhnya itu lebih sedikit, sehingga aman dikonsumsi. Makanya orang luar itu jarang sekali yang terkena kolesterol, jarang juga yang terkena dan sebagainya, penyakit sebagainya. Ya, bisa di stop. Sebetulnya kalau berbicara cerita, tentu siapapun punya cerita. Terlebih apalagi kita yang mungkin hidup di tengah-tengah masyarakat pedesaan waktu itu. Karena saya lahir di tahun itu, saya lahir tahun 1980-an, di mana masih sangat asri. Perusahaan yang ada itu kalau nggak salah Statomer sama PT Unggul Indah Cahaya. Yang lain itu belum berdiri perusahaan. Dan saya sedikit banyak bercerita, punya pengalaman khusus dengan kelapa. Dulu tempat kita, kampung kita ini, yang kita cintai ini, Gerem ini, sebelum ada PT Mitsubishi, sebelum ada Pertamina, itu semua hampir di situ itu kelapa. Dan saya masih sangat ingat sekali waktu saya masih kecil itu, saya sering main ke pantai itu, dan pantainya pun sangat indah. Kalau orang sini tuh dulu bilang itu lowong, dulu itu lowong, di mana
di lowong tersebut banyak sekali kelapa-kelapa yang kalau diumpamakan saat ini itu kelapa unggulan. Kenapa saya sebut unggulan? Karena lowong ini menghasilkan kelapa yang begitu besar-besar. Makanya kalau ada yang ngomong, wih kayak batok lowong, artinya batok lowong itu batok yang besar atau kelapa yang besar. Ada itu sejarah. Dan tentu dari dulu waktu lowong itu masih ada, banyak orang-orang Gerem itu yang melakukan usaha di bidang perminyakan, yaitu disebut dengan bahasanya minyak kletik. Nah, setahu saya dulu di samping bikin minyak kletik, yang keduanya itu dibikin juga kelapa Jawa. Nah itu ada yang bikin kelapa kletik, ada yang bikin kelapa Jawa, gula kelapa Jawa, Pak. Jadi kalau bercerita masa lalu, sebetulnya memang sudah sangat ada sekali PCO ini berkembang di wilayah kita, khususnya dan umumnya di Cilegon juga, karena dulu itu setiap pantai pesisir itu hampir semua itu tumbuh dengan subur pohon-pohon kelapa, baik yang di dekat-dekat pantai ataupun yang di gunung-gunung yang ada di lingkungan saya tertarik dengan mendirikan pabrik PCO. Tapi kalau dibilang pabrik kayaknya masih sangat prematur. Cuman ini khayalan dan impian saya. Semoga harapan ke depan itu ya siapa yang nggak mungkin selagi kita berusaha dengan sekuat tenaga. Ya mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa juga akan memberikan ridhonya gitu dan jalannya. Tentu itu yang sangat saya harapkan. Terus bagaimana, ada nggak implikasi gitu kan kepada penyerapan tenaga kerja? Oh tentu. Saya bersyukur kepada pemerintahan Bapak Wali Kota, Bapak Herdi, itu dimana programnya saat ini patut kita apresiasi, yakni bagaimana caranya meminimalisir pengangguran. Bagaimanapun betul kita semua tahu di lingkungan Cilegon ini terkenal dengan kontrak industrinya, terkenal dengan kontrak sebutannya kota dolarnya. Bahkan saya pernah membaca di suatu berita di media sosial, Cilegon ini termasuk nomor urut 4 kota terkaya se-Indonesia. Artinya itu tentu di lain sisi kita apresiasi. Artinya mungkin orang-orang luar sana melihat Cilegon ini luar biasa, dikelilingi oleh industri-industri besar. Ya, mungkin secara otomatis warganya pun nanti sejahtera. Ya walaupun ya tidak bisa dipungkiri juga, mungkin masih dibilang cukup banyak juga teman-teman kita yang belum bisa menikmati untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kota Cilegon. Terus apa implikasinya? Ya saya bersyukur nih sama Bapak Wali Kota ini memberikan support, memberikan semangat bagaimana
masyarakat kita ini jangan sampai terobsesi cuman dengan lingkungan perusahaan, tapi di lain sisi kita secara SDM-nya juga masih kurang umpama. Lah, ini yang kurang ini yang jadi penyebab banyak sekali yang ingin kerja, tapi setelah ada aturan tertentu yang diberlakukan perusahaan, ternyata dengan sangat sedih sekali masyarakat kita ini nggak bisa masuk dikarenakan tadi SDM yang kurang memadai. Atas dasar itu saya dengan semangat ingin sekali memberikan minimal pemikiran bahwa kita tuh sebetulnya punya potensi walaupun tidak dari sektoral industri yang berjalan, industri punya orang-orang asing, tapi kita punya potensinya, tinggal itu kita gali, kita maksimalkan sehingga dari potensi yang ada saja itu bisa menghasilkan kemudian. Tapi kadang wah kita nggak punya modal, terus yang kedua mungkin market yang nanti akan menemui kesulitan. Lah mungkin ada juga pendapat seperti itu, betul gitu. Tapi ya sekali lagi kita sinkronkan nanti dengan program pemerintah, dan saya yakin di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota kita saat ini, Bapak Helgi, beliau yang saya perhatikan sangat peduli sekali dengan katakan wong cilik. Beliau sering sekali mondar-mandir, saya perhatikan, mencari tahu apa sih permasalahannya, ada pengangguran tersebut. Dan ternyata untuk sekali lagi untuk ke perusahaan itu ada syarat-syarat khusus yang memang diberlakukan, sehingga dari syarat khusus ini ya mungkin Pak Wali pun saat ini nggak bisa terlalu mengintervensi. Bukan saya terlalu membela Pak Wali, tidak juga gitu ya. Artinya itu kalau yang saya dapat infonya ya, alhamdulillah itu saya membuka home industri yang masih serba kekurangan ini, itu tentu banyak sekali ingin masukan, koreksi, nasihat baik dari dinas-dinas terkait ataupun tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama dan sebagainya. Dan yang terpenting saya punya cita-cita ingin warga Gerem, khususnya karena saya lahir di sini, itu tidak susah payah lagi walaupun hasil sumber daya alamnya saat ini tidak maksimal setelah tergerus oleh banyaknya atau berdirinya perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan kami. Oke. Ya, kalau terkait pemberdayaan masyarakat lingkungan itu memang dari awal berdirinya perusahaan yang saya pimpin ini memang itu menjadi katakan tujuan utama saya, yakni bagaimana bisa terserapnya sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya, dalam hal ini raw materialnya. Jujur untuk saat ini saya lebih mengedepankan masyarakat lingkungan sini dulu, dan itu sudah saya koordinasikan dengan Bapak Kelurahan,
sebagai bapak kita yang ada di masyarakat, mungkin melalui dengan Vokerse-nya. Saya sudah sampaikan bahwasannya saya menerima kelapa sebagai bahan baku untuk produk saya ini. Dan alhamdulillah juga itu ada yang dari Gunung Batu Lawang, ada juga yang dari Derem Kagungan, ada juga yang dari Derem Kulon, ada juga yang dari Kepudang Gede dan sebagainya. Bahkan yang dari Mancak juga sudah ada yang datang ke sini. Ya tadi itu kita memang memprioritaskan terkhusus untuk masyarakat saya, masyarakat Derem yang saya cintai ini, dan umumnya untuk masyarakat kota Cirebon itu yang masih ada sumber daya alam kelapa untuk bisa menjualnya ke tempat saya. Kalau di pasar kan kadang dihutang, kadang bayarnya separuh, baru ngirim lagi dibayar lagi separuh. Artinya insya Allah lah kalau saya bayar dengan cash, dan harganya pun insya Allah tidak kalah dengan harga pasar. Terkait masalah bagaimana sih higienisnya katakan produk saya gitu ya, produk saya ini memang saya sajikan menggunakan alat yang sudah digital, alat yang sudah digital, dan tentu cara pengolahannya pun berbeda dengan katakan pengolahan yang dulu ya, itu yang masih dulu itu dengan cara dipik-pik. PCO ini ada dua sistem cara pengolahan, ada yang sistem hot, panas, ada juga yang cool. Tapi yang saat ini saya lakukan karena masih dibilang masih sangat prematur, saya masih menggunakan alat yang dengan sistem hot. Adapun alat yang nanti akan ingin saya datangkan dengan sistem cool, jujur nunggu biar saya ada dana, karena keadaan dananya terbatas. Inginnya berdua-duanya saya adakan, tapi untuk saat ini saya menggunakan sistem full. Masalah higienis tentu ini akan sangat lebih higienis karena berbeda sekali dari cara mekanisme pemilihan, terus mekanisme mungkin APD-nya, tempatnya, itu semua terintegritas dalam satu kesatuan, sehingga dari keadaan yang steril itu akan menghasilkan, insya Allah akan menghasilkan produk yang steril dan tentu lebih higienis dan aman dikonsumsi. Mungkin kalau berbicara harapan ke depan, siapapun ingin maju, baik dalam hal teknologinya, baik dalam hal SDM-nya, ataupun dalam hal marketingnya. Memang pesanan setelah saya buka di media online dan sebagainya, atau mungkin dari mulut ke mulut, alhamdulillah pesanan untuk PCO saya ini alhamdulillah sudah mulai banyak. Itu dari lokal, artinya dari lingkungan Cilegon
sampai Jakarta atau mungkin Indonesia. Lah harapan memang apalagi ekspor, karena saya pun punya database-nya terkait world trading, bagaimana ternyata negara-negara luar itu sangat membutuhkan VCO. Ternyata di luar, contohnya di Eropa, itu hampir semua minyak yang digunakannya itu ternyata bukan dari CPO, bukan dari minyak sawit, itu semua dari VCO. Ternyata memang VCO ini lebih katakan lebih berkualitas dibandingkan CPO. Dan kalau saya melihat database dari permintaan dunia itu sangat tinggi. Dan itu kenapa gitu? Kita ini Indonesia, kita berbicara Indonesia itu yang luasnya sangat luas sekali, tapi penghasil CPO terbesarnya itu adalah Filipina, yang dimana secara geografis Filipina itu lebih kecil dibandingkan Indonesia. Artinya apa? Artinya inilah PR kita. PR kita untuk maju. Indonesia itu kaya. Jangan patah semangat karena kita tidak bisa kerja di perusahaan. Tapi kita harus berpikir untuk saat ini, berpikir untuk maju. Ternyata dunia memanggil kita, dan itu semua ada di negara kita Indonesia yang